Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya Dr. Pua dari Kota Malang. Tentunya di channel yang sama, Puas Channel Edukasi Kesehatan Wanita menuju hidup yang berkualitas. Bincang-bincang kita kali ini masih di seputaran menyambut atau menyongsong datangnya Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau sudah ngomong mengenai liburan panjang menjelang hari raya, sebetulnya ini tidak hanya dinikmati oleh saudara-saudara muslim ya. Jadi khususnya di Indonesia ini sudah menjadi tradisi bahwa kalau libur di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri itu arus lalu lintas menjadi padat, banyak orang bepergian, baik itu yang akan merayakan hari raya, jadi ada yang sebagian itu istilahnya mudik ya, mudik itu kembali kan ke kampung halamannya begitu. Tapi ada juga walaupun dia itu non muslim, tapi karena mempunyai cuti yang lumayan lama kan ya, ada hari raya itu ada cuti bersama. Dan kebetulan untuk tahun ini kita tahu ya, jadi hari Sabtu itu kan hari raya Nyepi ya, hari raya umat Hindu. Kemudian Minggu kan memang libur ya. Kemudian Senin, Selasa itu Idul Fitri. Kemudian masih ada cuti bersama lagi, kalau nggak salah itu Rebu Kemisnya atau gimana. Sehingga itu praktis 1 minggu full itu libur. Nah, kalau sudah begini, pasti perjalanan, baik itu lewat darat, laut maupun udara itu menjadi lebih banyak ya yang bepergian ya. Oleh sebab itu, saya rasa ada perlunya kita berbincang-bincang bagaimana tips dan trik aman dan nyaman bagi ibu hamil yang akan melakukan ini tadi, perjalanan, baik itu mudik, ya, mudik dengan aman dan nyaman, ataupun yang akan bepergian ke luar kota, atau mungkin mau rekreasi, mau refreshing, mau healing, mau kesempatan beranjang sana ke sana family dan sebagainya, intinya bepergian. Nah, kalau sudah ngomong masalah bepergian, ini yang akan kita bahas secara spesifik itu bagi ibu hamil ya. Karena kalau bagi yang tidak hamil, ya sudah nggak ada persiapan khusus, pergi ya pergi begitu saja. Tapi kita mau ngobrol bagaimana mudik aman dan nyaman bagi ibu hamil. Nah, kita tahu bahwa umur kehamilan itu terbagi menjadi 3 trimester kan. Ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Sudah pernah saya jelaskan bahwa yang paling aman untuk bepergian itu adalah pada trimester 2. Ya, trimester 2 itu mulai dari umur kehamilan berapa? 14 minggu sampai dengan 28 minggu. Jadi kalau trimester 1 kan mulai dari 0 sampai 13 minggu. Itu masih sering ada keluhan mual muntah, hiperemesis gravidarum ya, mual muntah yang parah itu. Juga karena plasenta belum sempurna, masih bisa terjadi flek-flek atau bahkan ancaman keguguran ya. Jadi masih cukup berisiko ya untuk yang trimester 1. Kalau sudah trimester 2, plasenta sudah sempurna, mual muntah juga boleh dikata sudah hampir hilang atau bahkan sudah tidak mual sama sekali, sudah nyaman begitu. Nah, itulah saatnya untuk bisa bepergian walaupun itu harus naik kendaraan jalan darat, udara, naik pesawat ataupun lewat laut. Nah, kalau sudah trimester 3, jadi lewat dari 28 minggu, mulai lagi ya, maskapai pun akan memberikan aturan bahwa maksimum ibu hamil boleh terbang umur berapa? 32 minggu. Tapi sekali lagi tergantung maskapainya. Ada yang masih membolehkan 34 minggu, tapi secara umum 30-32 minggu itu sudah harus dengan surat keterangan daripada dokter. Nah, ya jadi para sahabat sehat jelas ya, umur kehamilan yang paling aman untuk mudik, untuk bepergian adalah trimester kedua. Nah, yang menjadi pertanyaan, dokter ini udah nggak pulang 3 tahun. Ini saya nggak tahu kalau saya hamil dan ini sudah terlanjur beli tiket. Ya sudah, kalau seperti itu biasanya saya tetap membolehkan dengan minum selain vitamin ada obat-obat penguat. Ya, jadi supaya aman dan nyaman tadi. Nah, sudah ya. Jadi kalau umur kehamilan sudah tahu, trimester kedua yang paling oke. Sekarang kita langsung saja membahas
Tips dan triknya bagaimana supaya bepergian ini, mudik ini bisa aman dan nyaman ya. Yang pertama, Anda harus periksa dulu nih ke dokter Anda untuk dipastikan bahwa kondisi ibu dan janinnya baik, normal ya. Biasanya dokter akan memberi surat keterangan layak terbang atau boleh bepergian dengan mode transportasi darat, laut, dan udara ya. Bukan reklame obat apa anti mabuk ya, tapi memang betul dokter akan memberikan keterangan bahwa oh ini hamil 20 minggu dalam kondisi sehat, boleh bepergian seperti itu. Nah, tentunya Anda bersama suami, bersama keluarga itu memutuskan memilih mode transportasi apa yang aman dan nyaman dan apa tidak terlalu lama di jalan, yang lebih cepat. Contoh nih, dari Malang mau ke Jakarta, kalau Anda mempertimbangkan naik mobil, kalau nonstop tanpa istirahat aja butuh waktu 10 sampai 12 jam kan. Sedangkan kalau pesawat kan hanya 1 jam. Sering pasien tanya, dokter udah takut naik pesawat, sudah jalan darat aja atau naik kereta. Nah harus dipertimbangkan loh ya. Dengan lamanya di kereta katakanlah juga 12 jam. Itu bukan berarti tanpa resiko kan, tetap ada goncangan kan, namanya juga jalan di rel kereta. Jalan darat apalagi kalau sudah mendekati puncak arus mudik, macet di jalan. Kalau nggak macet lewat jalan tol dari Malang ke Jakarta mungkin 10-12 jam. Kalau lagi macet apa nggak bisa sampai 20 jam bahkan lebih ya. Jadi sekali lagi tolong dipertimbangkan memilih mode transportasi apa yang cukup singkat, tidak terlalu lama di perjalanan. Yang penting ini, para bunda yang sedang hamil yang akan bepergian mau mudik, pilihlah pakaian yang nyaman ya, dari bahan katun ya, yang longgar ya. Jadi karena di perjalanan itu cukup gerah walaupun mobilnya ber-AC kalau jalan darat. Katakanlah naik pesawat kan juga ada AC-nya ya. Tapi pilih yang nyaman pokoknya. Jadi mulai dari pakaian dalam sampai pakaian luar itu pilih yang nyaman yang menyerap keringat ya. Kemudian sandal, sepatu juga pilih yang nyaman. Mohon maaf, tidak perlu pakai high heel yang resiko di jalan bisa kalau keburu-buru bisa kepleset, bisa jatuh. Jangan ya. Pakai aja yang nyaman, mau sneakers, mau sepatu kets atau sepatu sendal, pokoknya yang nyaman aja ya. Oke. Kemudian jangan lupa bawa makanan, cemilan, air putih itu cukup. Apalagi kalau jalan darat ya, naik mobil dari Malang ke Banyuwangi misalkan ya. Nah itu berapa jam? 6 jam atau lebih ya. Itu harus bawa. Di mobil ada cemilan, ada air ya, jangan sampai kena macet sampai dehidrasi ya. Jadi sekali lagi makanan, cemilan, air harus siap ya. Kemudian ini kalaupun bepergian naik pesawat ataupun naik kereta, jangan lupa bawa ini apa bantal untuk leher ataupun untuk apa punggung ya, karena rasanya duduk degek walaupun bisa sandaran begini begitu itu tetap perlu ya. Jadi bawa bantal ya supaya lebih nyaman di jalan ya, bantal leher, bantal punggung ya. Kemudian para bunda, kebutuhan pribadi Anda jangan mengandalkan wis terserah Bapak dibawakan apa aja loh. Anda kebutuhan pribadi contoh nih ya. Anda jangan lupa bawa apa vitaminnya, obat penguatnya yang sudah dikasih dokter jangan ketinggalan. Kemudian bawa apa? Tisu, katakanlah ya tisu basah, tisu kering. Pokoknya kebutuhan pribadi ini juga harus dibawa. Kresek mungkin kalau mungkin masih takut ada mabuk perjalanan begitu, itu juga perlu dibawa. Kemudian apa? Apa yang hal-hal pernik-pernik yang katakanlah minyak kayu putih mungkin ataukah apa bikin haler ataukah apa fresh care atau apa pokoknya yang kira-kira Anda perlukan untuk Anda pribadi itu dibawa ya kebutuhan pribadi ya. Kemudian semacam kotak P3K lah ya itu untuk kebutuhan pribadi itu jangan lupa. Kemudian oh ya selain tisu biasanya saya juga walaupun saya nggak hamil gitu saya kalau bepergian saya bawa semacam handuk kecil begitu itu perlu juga ya. Nanti kalau kita berhenti di rest area, kalau jalan darat kan perlu tuh ya untuk mencuci muka atau untuk ke toilet seperti itu ya. Jadi sekali lagi kebutuhan pribadi. Kemudian apa Anda juga harus mempertimbangkan kalau Anda jalan darat di perjalanan itu rest areanya di mana dan tempat layanan medis. Misalkan ada sesuatu yang memang memerlukan pertolongan pertama bisa mampir ke UGD terdekat seperti itu. Itu kalau jalan darat. Tapi sekali lagi kalau naik pesawat berapa jam dulu itu Anda harus pertimbangkan. Karena kalau perjalanan dari Indonesia katakanlah Anda ke Amerika, wow kan 20 jam lebih ya terbangnya. Walaupun ada transit itu juga dipertimbangkan mampu nggak sejauh itu. Tapi kalau cuma dari Malang ke Jakarta atau mungkin dari Indonesia ke Singapura atau ke Kuala Lumpur yang perjalanannya paling 2 jam begitu,
oke lah, nggak ada masalah. Toh di atas pesawat juga ada toilet ya. Karena kalau jalan darat setiap 2 sampai 4 jam itu pasti perlu berhenti untuk apa? Buang air. Karena ibu hamil juga nggak tahan untuk nahan pipis terlalu lama ya. Jadi sekali lagi itu sudah saya jelaskan para bunda ada 8 kalau nggak salah tadi ya. Ada surat izin dokter, mode transportasi yang aman, nyaman dan tidak terlalu lama, pakaian yang nyaman mulai pakaian dalam sampai pakaian luar, membawa makanan minuman yang cukup, kemudian bantal leher punggung juga, kebutuhan pribadi obat-obatan P3K, kemudian vitamin, penguat, handuk kecil, tisu, tas kresek, apa ya, pokoknya intinya kebutuhan pribadi itu semua juga jangan lupa. Eh, Rest areanya di mana juga harus tahu, kemudian layanan kesehatan yang terdekat itu di mana ya. Kalau Anda naik pesawat dengan surat keterangan dokter dipastikan Anda aman, Anda juga harus melaporkan ke maskapainya sebelum terbang begitu ya. Jadi para bunda yang saat ini sedang hamil, sekali lagi orang hamil tidak dilarang mudik loh ya. Boleh mudik, boleh bepergian, boleh pergi jauh, tapi dengan persiapan yang baik supaya kehamilannya tetap apa? Aman, nyaman, selamat ya. Karena tujuan akhir dari kehamilan itu kan ibunya selamat, bayinya sehat yang gitu kan. Itu yang kita harapkan ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau orang hamil itu 2 sampai 4 jam aja sudah nggak tahan harus ke belakang, harus buang air kecil, hindari perjalanan mudik di puncak arus mudik. Ngerti maksud saya? Hari Hamin 2, hari Hamin 1 jangan. Kalau memang niat mau mudik ya minimal hari Hamin seminggu itu sudah berangkat ya. Karena kalau terlalu mepet, sudah macet di jalan, takutnya nanti Anda betul-betul apa enggak bisa menikmati dan membahayakan. Kalau terlalu lama duduk, kalau naik mobil ataupun bis, katakanlah begitu, kan nggak bisa terlalu bisa sandaran rebahan ya. Itu nanti bisa memicu kontraksi. Ya, enggak dokter saya enggak naik mobil sudah saya naik pesawat. Iya, naik pesawatnya kan antar bandara dari bandara katakanlah bandara Abdurrahman Saleh atau Juanda ke bandara misalkan Soekarno-Hatta. Tapi dari Soekarno-Hattanya menuju rumahnya, katakanlah menuju ke Jakarta Pusat, ke daerah Salemba, begitu itu kan butuh waktu 1 jam. Nah kalau macet, paham ya? Jadi sekali lagi, hindari bepergian di puncak arus mudik. Pilih yang masih agak jauh daripada hari hanya itu ya. Jadi begitu para sahabat sehat, tidak banyak yang perlu saya sampaikan, tapi sekali lagi sudah saya berikan tips dan trik yang aman dan nyaman tadi untuk bepergian maupun mudik. Sekali lagi, trimester kedua paling aman. Tapi kalau Anda harus bepergian di trimester 1, jangan lupa minum juga obat penguat selain vitamin. Kalau Anda bepergian di trimester 3, jangan terlalu resiko. Kalau Anda takut itu kontraksi, mintalah obat juga kepada dokter Anda. Mungkin ada obat yang untuk mencegah terjadinya kontraksi ya. Karena kalau kontraksi lahir prematur kan sayang ya, jangan sampai terjadi itu. Sekali lagi tujuan daripada tayangan kali ini saya ingin memberikan tips dan trik supaya para bunda yang sedang hamil bisa apa? Keturutan tuh bisa tercapai yang dicita-citakannya, kepingin bepergian, pengen mudik, pengen ketemu dengan keluarga besar, dengan orang tua, dengan sanak famili, silahkan. Karena itu pun merupakan obat ya, karena merupakan apa? Penyegar, namanya juga family time, quality time itu sangat penting untuk mental health kita ya. Jadi bagus itu sekali lagi boleh, tapi dengan persiapan yang baik, dengan tips dan trik yang sudah saya berikan, dengan harapan merayakan hari kemenangan, merayakan hari raya Idul Fitri itu bersama keluarga tercinta, dengan harapan kehamilannya tetap aman, nanti melahirkannya juga selamat, dan bayi yang dilahirkan sesuai dengan dambaan kita adalah bayi yang sehat. Oke, saya rasa itu saja. Kalau Anda merasa tayangan ini ada gunanya, silakan Anda share ya. Selain like, komen, subscribe, juga share ya kepada siapapun yang memerlukan. Salam sehat dari saya, Dr. Puan.